Oke. Ya, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dea Reskita, sebagai founder dari Indo Satoshi. Indo Satoshi ini kita adalah, sebentar, ini gimana caranya? Kita adalah komunitas edukasi Bitcoin. Jadi kita bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengerti tentang investasi Bitcoin. Jadi lebih ke arah, kalau kebanyakan kalau misalkan kita dengar semacam edukasi investasi Bitcoin, biasanya mereka lebih ke arah trading. Nah, saya ini lebih ke arah seperti fundamentalnya gitu. Kenapa Bitcoin itu diperlukan untuk dalam kehidupan kita sekarang ya di era digital ini. Lalu kita juga mengadakan selain edukasi online juga ada meet up yang akan dimulai di bulan Januari ini, dan juga beberapa ya pelayanan seperti konsultasi Bitcoin gitu, konsultasi investasi, dan bagaimana biar Anda bisa mendapatkan ya return yang Anda inginkan sesuai dengan rencana finansial masing-masing ya. Oke. So, itu pengenalan tentang Indo Satoshi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menabung dengan menggunakan Bitcoin, ya kan? Karena seperti yang saya bilang tadi, biasanya orang kalau dengar Bitcoin yang pertama kali diingat adalah tuh buat trading gitu. Tapi sebenarnya Bitcoin itu juga bisa jadi semacam instrumen untuk tabungan gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu dengan pertanyaan, kenapa sih orang itu menabung? Ya kan? Kalau orang biasanya menabung, biasanya rata-rata mungkin buat ya jaga-jaga gitu, emergency dan dana darurat ya. Kalau misalkan sakit atau ternyata ya mungkin kena PHK atau seperti apa, jadi ada dana darurat. Biasanya orang kok menabung karena itu, atau mereka menabung karena pengen ya mungkin mereka pengen bisa senang-senang nanti gitu, atau mereka menabung untuk warisan anak cucu gitu kan ya, investasi buat anak cucunya juga, atau juga nanti untuk pensiun. Jadi pada saat mereka pensiun, mereka bisa ya paling enggak bisa menikmati lifestyle yang mereka punya saat ini gitu kan ya. Jadi kebanyakan orang menabung karena itu. Nah, mungkin ada masukan lagi kenapa orang menabung kira-kira selain dari yang sudah saya bicarakan tadi. Kalau buat beli micin. Hah? Buat beli jajan micin. Buat beli jajan micin ya. Ya buat jajan buat senang-senang ya. Nah, jadi kalau biasanya memang rata-rata orang tuh menabung karena mereka ya pasti pikirannya untuk ke depan ya, untuk masa depan, untuk waktu pada saat mereka pensiun. Nah, kalau kita lihat ya, kita hitung. Biasanya ya aku anggap rata-rata orang yang di dalam chat ini umurnya sekitar 30 tahun ya, anggaplah ya. Anggaplah sekarang umur kalian adalah sekitar 30 tahun. Biasanya orang kan pensiun tuh di umur 65 tahun gitu kan ya. Dan ya rata-rata orang semoga dalam keadaan sehat, tapi ya anggaplah meninggal mungkin sekitar umur 80 atau ya 85, 90 itu udah yang wah udah tua banget gitu. Mungkin kalau misalnya pengeluarannya per bulannya sekitar 10 jutaan, maka dana pensiun yang dibutuhkan selama masa kerja ini adalah sekitar 2 miliar gitu kan. Nah, cuman kita gimana caranya biar bisa mendapatkan uang 2 miliar itu gitu kan. Jadi banyak orang mencoba dengan menabung ya kan, menabung atau berinvestasi dengan berbagai macam cara. Nah, salah satunya kalau kita lihat kan opsi saat ini kita punya tabungan pribadi. Biasanya bunganya
Itu sekitar, kalau aku lihat baca-baca di internet ya, sekitar 1,45% lah ya, tabungan pribadi. Nah, berarti kalau kita hitung 2 miliar tadi, mungkin per bulannya Anda harus menabung sekitar 4 juta rupiah per bulan gitu untuk mendapatkan 2 miliar ya. Terus juga ada asuransi, ada reksadana, ada deposito. Orang juga sekarang kadang menabung dengan menggunakan emas atau menggunakan ori, obligasi gitu. Nah, dan juga saat ini ada opsi baru, yaitu menabung dengan menggunakan Bitcoin. Karena kalau kita perhatiin, ini rata-rata return, kalau di rata-rata selama 5 tahun, itu returnnya Bitcoin itu sekitar 1.600% gitu kan, dibandingkan dengan return apa itu namanya, ya alat opsi tabungan yang lain gitu kan ya. Dan juga kita juga harus memikirkan yang namanya inflasi. Ya kan? Oke, sekarang kalau misalkan kalian menabung dengan tabungan pribadi, bunganya cuma 1,45%. Sedangkan rata-rata asumsi paling moderat inflasi itu sekitar 3%. Jadi Anda menabung dapat bunga 1%, tapi inflasinya 3%. Jadi setiap tahunnya uang tabungan Anda itu berkurang nilainya 2%, 2% kayak gitu. Makanya kita juga harus mencari cara gimana caranya menabung supaya uang yang kita pakai ini daya belinya sama seperti daya belinya itu sama seperti saat ini gitu kan. Kayak zaman dulu mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu beli satu mangkok bakso 5.000 rupiah gitu. Sekarang beli satu mangkok bakso udah 20.000 gitu kan, udah naik harganya 4 kali lipat gitu kan ya. Nah, jadi kita harus memikirkan juga nih gimana caranya kalau kita menabung untuk hari tua nanti, tetap kita mendapatkan yang namanya ya maksudnya return-nya itu juga bisa, return-nya juga bisa kita belanjakan sama seperti sekarang, maksudnya kayak daya belinya itu tetap juga kuat gitu kan ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa sih gitu? Kenapa ada inflasi? Ya kan, kalau misalkan mungkin ada anak-anak ekonomi di sini gitu kan bilangnya inflasi itu dibutuhkan biar ekonomi kita juga jalan dan produksi juga meningkat, dan inflasi terjadi karena ada yang bilang demand pull atau cost pull gitu. Tapi salah satu hal yang paling mempengaruhi yang namanya inflasi itu adalah suplai uang itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sebenarnya kalau ada anak-anak HI di sini atau ada yang mungkin anak-anak ekonomi, kan semuanya pada tahu zaman dulu sebelum tahun 1970 mata uang kita, mata uang rupiah atau mata uang dolar, at least paling nggak mata uang dolar ya, mata uang dolar itu mereka kan di backing oleh emas. Jadi di saat Anda mempunyai uang $100 itu sama dengan nilainya sama dengan $100 dalam bentuk emas gitu kan ya. Jadi ada nilai backingannya emas. Nah, cuman pada tahun 1970 emas ini sudah ditiadakan sebagai alat backing dari mata uang itu sendiri. Jadi akhirnya yang terjadi yang membacking mata uang itu adalah pemerintah. Nah, permasalahannya kalau misalkan tidak ada backingannya berarti intinya ya kayak bank sentral tuh juga bisa mencetak uang mencetak uang sebanyak-banyaknya ya, maksudnya karena tidak ada backingan emasnya, jadi karena tidak ada yang membatasi percetakan uang itu sendiri. Nah, otomatis supply uang jadi semakin banyak. Nah, kalau supply uang semakin banyak, nanti yang terjadi hukum ekonomi ceteris paribus. Jadi semuanya akan menjadi equal gitu kan ya, semuanya akan saling menyeimbangkan. Jadi kalau misalkan di dunia ini ada banyak uang yang beredar, otomatis nilai suatu barang akan juga semakin tinggi karena akan menyesuaikan dari suplai uang yang ada gitu. Nah, kalau kita lihat
Kalau kita lihat, inilah realita cetakan uang di Amerika Serikat. Dari tahun 1970 hingga sekarang, ini supply money stock M2-nya mereka sangat tinggi ya, apalagi di tahun 2020, ini sampai melonjak tinggi sekali. Belum lagi kayak kemarin, kan kalau misalkan teman-teman pada baca berita, apa itu namanya, Amerika Serikat kan mau mengeluarkan stimulus ya, stimulus untuk COVID gitu, dan mereka mau mengeluarkan sebanyak 900 miliar dolar gitu kan, 900 miliar dolar. Dan itu uang 900 miliar dolar dari mana ya? Otomatis pasti central bank, the Fed akan mencetak uangnya itu. Nah, kalau misalkan uangnya itu sudah banyak, apalagi sekarang di dunia itu kita bisa bilang bahwa mata uang di dunia kan itu bergantung sama Amerika Serikat ya, karena US mata uang Amerika Serikat kan sebagai global reserve currency gitu. Nah, jadi otomatis kalau memang Amerika Serikat akan menghadapi sebuah inflasi yang cukup besar karena terlalu banyak uang mencetak uang, ini bisa juga berdampak ke kita-kita juga gitu, ke Indonesia terutama. Nah, jadi apa sih dampaknya inflasi gitu? Nah, dampak inflasi yang pasti barang-barang kan akan semakin mahal. Nah, kalau misalnya barang-barang akan semakin mahal, ya pastinya bisnis ya atau pemilik bisnis mereka juga harus menaikkan harga mereka supaya mereka bisa mengcover cost-nya mereka. Nah, ini juga nanti akan berdampak juga pada unemployment atau mungkin kalau ada unemployment udah tinggi berarti nanti bisa jadi roda perekonomian mandek gitu kan ya. Jadi sebenarnya dampak inflasi ini juga cukup berbahaya kalau misalkan tidak di-manage dengan baik begitu. Nah, kalau kita perbandingkan, ini kenapa ini? Ups. Ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa itu menabung dengan Bitcoin gitu kan ya? Nah, Bitcoin ini sendiri, jadi sedikit sejarah, ya, cerita sejarah. Bitcoin itu kan diciptakan di tahun 2009. 2009 sebelum 2009 itu kan tahun 2008 yang terjadi adalah global financial apa itu namanya krisis global finansial ya, yang waktu zaman dulu zamannya Obama Wall Street sampai ya semua stock market pada jatuh, dan ini terjadi karena di Amerika Serikat terlalu banyak spekulasi dalam bidang KPR rumah gitu, dan pada akhirnya karena banyak spekulasi, banyak kredit yang macet, jadi bank-bank ini kan akhirnya nggak punya dana gitu, terus pemerintah akhirnya berusaha menyelamatkan bank-bank itu sendiri dengan cara, ya kalau misalnya kita dengar kayak quantitative easing gitu. Pada intinya quantitative easing itu sendiri adalah mencetak uang gitu. Jadi kayak pemerintah Amerika Serikat mencetak uang untuk membayarkan bank-bank yang hampir bangkrut ini gitu kan, supaya bank-bank ini tidak jadi bangkrut lagi. Jadi intinya yang akan membayarkan dan juga nanti pada ujung-ujungnya ya pajak negara ya. Nah, karena permasalahan inilah jadi timbul ada seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Dia membuat sebuah proposal gitu. Bagaimana kalau kita menciptakan uang yang tanpa adanya pihak ketiga, dan uang ini yang paling jelas adalah dia bentuknya terbatas. Jadi Satoshi dia dia mempropos bahwa uang ini hanya akan ada sebanyak 21 juta saja gitu kan. Nah, jadi ini berbeda sekali dengan mata uang fiat yang kita punya gitu, karena mata uang fiat kan dia unlimited ya, karena kapanpun bank sentral mau dia pasti akan dia akan dia akan mencetak uang. Nah, jadi karena Bitcoin ini bentuknya terbatas, dia hanya 21 juta,
Dan juga dia adalah semacam dia bisa digunakan juga sebagai uang, jadi bisa digunakan sebagai transaksi. Karena nilainya terbatas, maka dia bisa menjadi sebuah store of value gitu. Jadi dia bisa menyimpan sebuah nilai. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita mau menghindari yang namanya inflasi, orang zaman dulu ya pasti mereka menabung dengan bentuk punya properti atau punya emas gitu kan ya. Nah, permasalahannya kalau misalkan emas karena bentuknya dia itu fisik, emas itu terkadang juga bisa kalau bahasa Inggrisnya confiscated ya, maksudnya diambil alih gitu juga sama pemerintah, kayak kejadian di Amerika Serikat itu mereka meminta semua orang untuk mengumpulkan itu yang namanya emas karena pemerintah membutuhkannya gitu kan ya. Terus juga rawan juga mungkin dirampok dan sebagainya. Kalau real estate memang harga makin lama makin naik, tapi kalau misalkan pada saat market itu mandek, nah kalau misalkan pasar itu mandek, nggak ada yang beli tanah, nggak ada yang beli rumah, ya otomatis dia nggak akan bisa jadi cash flow atau nggak bisa diliquidate gitu kan ya. Nah jadi bedanya dengan Bitcoin, karena dia berbentuk internet, jadi misalnya dia itu digital gitu kan ya, jadi dia tidak ada bentuk fisiknya. Dan Bitcoin sendiri dia itu tersimpan di dalam sebuah program yang namanya Bitcoin Core. Jadi orang itu maksudnya Bitcoin yang ada itu pasti sudah maksudnya Bitcoin itu sudah terverifikasi gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada Bitcoin di luar dari Bitcoin Core itu berarti bukan Bitcoin gitu. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan Bitcoin ya otomatis itu sudah terverifikasi keasliannya gitu. Dan dia bisa juga karena dia store of value, dia juga bisa digunakan sebagai transaksi dan bisa dikirimkan kemana aja. Jadi dia juga bisa berbentuk seperti uang gitu kan. Jadi sangat liquidate gitu, sangat gampang untuk dicairkan. Nah makanya ini kalau kita lihat performa Bitcoin dari tahun ke tahun ya. Jadi Bitcoin itu sekarang umurnya baru 12 tahun. Tapi semenjak 12 tahun dia semakin lama semakin kuat dan semakin terkenal. Jadi ini perhitungan secara rata-rata return of investment. Kalau misalkan Anda memiliki aset seperti Bitcoin, emas, atau S&P 500 atau ini saham ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat selama kalau Anda menabung dalam ya 5 tahun atau bahkan 10 tahun, return-nya itu sangat besar. Kayak gitu, karena selain yang tadi itu karena dia sifatnya terbatas dan dia juga bisa digunakan sebagai uang gitu. Berbeda dengan emas ya, kalau emas itu dia memang dia punya utility, dia bisa dipakai jadi perhiasan atau mungkin jadi bagian elektronik gitu. Cuman kalau misalkan ditanya apakah emas itu terbatas, itu nggak juga, karena kan kalau misalkan ditemukan tambang emas baru, ya berarti supply juga bertambah gitu kan ya. Nah kalau Bitcoin, dia sudah dari awal sudah di setnya itu hanya akan ada 21 juta begitu. Jadi buat beberapa orang mereka melihatnya ini benar-benar hard money gitu atau uang yang ini ya, yang maksudnya yang langka dan juga sangat punya fungsinya juga gitu. Nah, terus kalau kita lihat juga ya, karena sekarang ya bisa dibilang Amerika Serikat hampir menuju hyperinflation, jadi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat pun juga menabung di dalam Bitcoin. Jadi nggak hanya individu aja gitu. Kayak MicroStrategy itu salah satu ya investment, dia perusahaan IT gitu ya. Dia juga salah satu bagian dari Nasdaq. Dia di trade gitu. Dia membeli sekitar pertamanya 250 juta, tapi saat ini udah sampai 500 juta uangnya di dalam Bitcoin gitu untuk menjaga keuangan mereka dari inflasi itu sendiri. Square milik CEO-nya Twitter, dia juga beli sebanyak 50 juta. Mass Mutual ini adalah perusahaan asuransi gitu. Bahkan perusahaan asuransi pun juga beli Bitcoin. Nah, jadi sekarang saat ini mungkin sekitar
Ya 5 tahun yang lalu kebanyakan orang yang membeli Bitcoin adalah ya investor-investor seperti kita ini kan ya, orang-orang yang mungkin agak-agak sedikit geeky, agak sedikit nerd, terus dia tahu sedikit IT gitu. Mereka yang benar-benar excited dengan ya uang baru gitu. Biasanya pada 5 tahun yang lalu kebanyakan yang berinvestasi adalah orang-orang seperti itu. Nah, sekarang yang mulai berinvestasi adalah perusahaan-perusahaan besar. Bahkan seperti contohnya negara-negara kayak Iran atau Venezuela, mereka juga mulai memining Bitcoin karena mereka juga mau mengumpulkan Bitcoin ini sendiri gitu, karena mereka melihat nilainya. Nah, ini kalau kita bisa lihat return of investment dari MicroStrategy. MicroStrategy yang tadi perusahaan IT yang saya bilang, mereka membeli Bitcoin dari bulan September, ya kan? Jadi dalam September, Oktober, November sampai Januari, return-nya mereka sudah di bulan Januari sampai 100% gitu. Bahkan sekarang sudah 80% lah ya. Nah, ini jadi kalau dipikir-pikir ya, buat perusahaan ini juga sangat menguntungkan karena di dalam waktu yang sangat singkat mereka juga sudah bisa mendouble uang yang mereka investasikan gitu. Terus pertanyaannya, kenapa sih kok aku lebih cenderung ngomongin soal menabung daripada mentrading gitu? Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Jadi kalau misalkan menabung itu sebenarnya untuk jangka panjang kalian akan mendapatkan return yang lebih besar gitu. Ini kayak semacam perbandingannya ya. Saat ini harga Bitcoin tadi kayaknya hampir 500 juta. Jadi ibaratnya kalau misalkan Anda beli Bitcoin di harga 250 juta ya kan, terus Anda menabung sebesar 10 juta rupiah gitu. Total Bitcoin yang akan Anda dapatkan adalah 0,04. Lalu Anda diamkan saja dan sampai misalkan pada saat 2 tahun, 3 tahun kemudian Anda benar-benar butuh dan Anda akan jual, ya Anda akan mendapatkan return yang cukup tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kalau di trading, otomatis biasanya kan Anda akan membeli dan akan menjual, Anda akan membeli di saat murah dan Anda akan menjual di saat mahal gitu kan ya. Tapi yang terjadi adalah di saat Anda akan membeli lagi, kemungkinan Bitcoin harganya ya dia tidak akan, maksudnya dia tidak akan turun seperti yang waktu Anda beli yang dulu gitu. Jadi Bitcoin yang Anda dapatkan itu semakin sedikit gitu. Jadi makanya kalau lebih baik sebenarnya itu kalau Anda memang berencana untuk jangka panjang ya Anda bisa menabungnya. Oke, Paulus mau tanya. Ya. Oke, mau nanya dong, Dek. Boleh. Kalau menurut lu apa yang how do you make sure that Bitcoin is always going to increase for the next few years? I don't know. Just soalnya ya gue I invest, but I'm also have a lot of skepticism. Soalnya I don't want to go all in. Tapi juga kayak I don't know. It's a lot of uncertainty juga. Jadi kayak I don't know. Just how is your view? How do you see it in the future? Like based on the history, of course, it's always increasing, but there are so many coins, there are so many technology now, like VeChain, Polkadot, and all those coins, and they are performing better than Bitcoin and Ethereum. And Bitcoin and Ethereum performance is really slow compared to the new one. And how do you make sure that Bitcoin is always succeeding going forward? Well, permasalahannya adalah terletak di sini sih, dari fundamentalnya gitu kan ya. Kalau beberapa altcoin, alternatif coin yang lain itu memang mereka fokusnya adalah sebagai teknologi gitu. Mereka punya
ya mereka mungkin ada yang buat jadi smart contract atau sebagainya gitu kan ya. Kalau Bitcoin sendiri memang fokusnya adalah untuk menjadi sebuah uang. Nanti aku akan jelasin prediksi ke depannya ya. Dari ada namanya halving. Jadi kenapa kok harga Bitcoin itu makin lama makin naik? Nanti aku jelasin di slide terakhir. Okay. Tapi yang jelas itu kembali lagi ke fundamentalnya terletak dari limitednya ya, dari posisi bahwa Bitcoin itu dia terbatas. Saat ini pun sebenarnya beberapa exchange itu malah kekurangan Bitcoin karena terlalu banyak volume orang yang membeli Bitcoin saat ini, makanya membuat harga Bitcoin itu semakin tinggi. Terus tadi Paulus tanyain kalau misalkan uang koin-koin yang lain itu, kalau koin-koin yang lain kan performanya juga lebih tinggi gitu, persentase returnnya lebih oke gitu. Tapi yang kita lihat harus lihat dari market cap-nya juga gitu ya, market capitalization-nya. Kalau kadang permasalahannya di mana di altcoin, ini pun berdasarkan pengalaman pribadi trading. Kalau altcoin itu ada yang namanya pump and dump. Jadi kelihatannya itu wah koin ini dia performanya tinggi banget gitu kan. Terus abis itu jadi dia menarik orang karena ngelihat kalau misalkan pas buka crypto exchange terus ngelihat presentasinya gede, orang akhirnya masuk. Nah, yang biasanya mengepam harganya naik itu biasanya investor-investor awalnya mereka. Nah, terus nanti mereka akan, karena banyak volume orang yang masuk, terus nanti mereka akan mendump itu harga harga koinnya. Biasanya sih seperti itu, makanya lonjakannya cukup besar. Dulu Bitcoin seperti itu karena juga sama modelnya, tapi sekarang itu karena terlalu banyak orang yang mengadopsi Bitcoin dan juga institusi yang rencananya hanya untuk menjadikan ini reserve. Jadi harga Bitcoin sekarang ini cukup stabil kalau bisa dibilang. Maksudnya dia tetap naik turun seperti kalau dilihat di chart kan dia naik turun, tapi untuk secara garis besarnya tuh sekarang udah mulai bisa diprediksi gitu. Kayak turunnya mungkin sekitar 20-30%, nanti naiknya juga 20-30%. Dan sebagainya. Tapi nanti aku akan jelasin lebih jauh ya. Oke deh. Thank you. Oke, terus kita tadi aku juga jelasin ya, menabung dan versus dengan trading. Tapi juga tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya adalah biasanya menabung itu ya untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading biasanya adalah untuk kalau memang kamu pengen mendapatkan cash flow gitu. Jadi balik lagi fokusnya yang mana gitu kan. Kalau misalkan fokusnya untuk dana pensiun, ya lebih baik ditabung aja gitu. Kalau misalkan fokusnya untuk ya biar aku nggak usah kerja, ya kalian bisa mentradingkan Bitcoin gitu. Karena ya mostly sih rata-rata returnnya sekitar setiap harinya bisa antara 5% sampai 20% kayak gitu. Oke. Terus salah satu metode orang untuk menabung ada yang namanya cost averaging. Jadi mungkin orang-orang yang bermain saham juga tahu cost averaging itu ya intinya Anda membeli sedikit demi sedikit tapi rutin gitu kan. Jadi ini ada perbandingan lah kalau misalkan Anda menabung sekali versus dengan menabung secara cost averaging. Jadi misalkan Anda menabung 1 juta rupiah sekali aja gitu kan. Di harga misalnya Bitcoinnya di harga 318 juta. Jadi Anda mendapatkan Bitcoin sebesar 0,003145 gini kan. Tapi kalau misalkan Anda menabung dengan cost averaging, Anda bisa membaginya itu per minggu gitu. Jadi daripada 1 juta langsung, Anda bisa membaginya perlahan-lahan gitu. Nah, otomatis nanti jumlah Bitcoin yang terakhir itu sebenarnya lebih banyak kalau misalkan cost averaging gitu, karena harga Bitcoin naik turun. Jadi mungkin Anda bisa mendapatkan Bitcoin di harga yang lebih bagus pas kebetulan minggu itu lagi turun banget, jadi ya udah dapat yang lebih oke gitu kan ya. Nah, ini kan
Oke, kelihatannya 0,003159. Kayaknya ya kecil aja. Tapi kalau misalkan kita hitung, kalau berapa ini? 0,03145 kalikan sekarang 500 juta, Anda bisa dapat 15 juta. Kalau misalkan 15 juta ya tadi ya, kali 500 juta, Anda bisa mungkin untungnya sekitar hampir ya 500 ribuan gitu, lebih banyak. Kan lumayan ya, maksudnya perbandingannya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mau lihat, ada yang namanya website, kalau mau mengira-ngira, ada website yang bisa melihat kira-kira berapa sih return yang akan aku dapatkan kalau aku menabung Bitcoin untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu kan ya. Ada website yang namanya Bitcoin Averaging Cost. Sebentar saya share. Stop sharing dulu. Terus share screen. Ya. Jadi ini namanya Bitcoin Dollar Cost Average. Jadi Anda bisa mengira-ngira, misalkan nih, saya mau menabung secara periodically, saya mau menabung 100.000. 100.000 itu berapa? $8 ya. Ya ini ngelihatnya kalau lihat dari ke belakang ya. Jadi kalau misalkan berapa nih? Sekarang tahun 2021. Jadi kalau misalkan Anda mau menabung 5 tahun, ya anggaplah dari tahun 2016, saya mau menabung 100.000 selama per minggu gitu. Nah, yang Anda bisa lihat di sini, jadi total yang Anda spend-kan adalah sebanyak 1.880, tapi nantinya Anda akan mendapatkan sekitar $23.000 dengan valuasinya Bitcoin gitu. Jadi kan lumayan ya, misalnya untuk kalau dibandingkan dengan menabung tabungan pribadi gitu ya paling $1.880 tambah 1% ya sedikit lah ya gain-nya gitu. Sedangkan kalau Bitcoin return on investment-nya aja sampai $1.000 gitu. Terus juga ada yang namanya mengotomasi cost averaging. Jadi kalau misalkan Anda aku males yang namanya mau bayar cost average setiap minggunya, masa aku harus masukin 100.000 gitu. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa mengotomatisasinya. Ini namanya Luno. Jadi di Luno ini Anda bisa memilih kira-kira Anda mau memasukkan frekuensinya berapa lama. Misalkan, saya mau masukin 1 juta gitu kan, 1 juta. Terus saya mau masukin selama mingguan gitu. Nah, jadi nanti Luno ini akan mengotomatisasi proses ini gitu. Oke, jadi balik lagi ke presentasinya. Nah, terus tipsnya apa aja nih? Tips menabung. Nah, tadi kan Paulus sempat bilang, Mbak Diana mau nanya. Oke. Gimana ini? Mana nih? Mbak Diana harus unmute sendiri. Itu mikrofon. Sebentar ya. Sebentar, saya pause dulu.
Mohon maaf. Ya, silakan. Ya, oke, menarik sekali ya malam ini. Sebenarnya suami saya kan dia udah hampir 2 tahun tuh ngajarin saya, tapi saya nggak pernah ngeh atau nggak pernah tertarik gitu kan. Pas lihat Mbak Dia, saya, wih, kayak gitu kan. Padahal dia udah 2 tahun loh. Bahkan dia udah bukain apa itu atas nama saya ya, atas nama saya. Dia juga udah lama, 2013 apalagi udah lama banget kan. Tapi dia lebih ke trading. Cuman kalau dia jelasin tuh mungkin karena udah master apa gitu, saya pusing sendiri. Apalagi dia orang luar ya, dari bahasa apalah gitu kan. Habis itu kalau saya nanya juga sama dia kayak apa namanya, gregetan kalau aku tuh apa namanya itu low bed, kurang apa, lambat nangkep. Ya namanya kita nggak tahu apa-apa kan. Kan apalagi benar-benar zero, jadi makanya aku malas, nggak pernah tertarik kan. Pas Mbak Dia, oke, saya mulai tertarik, saya bilang juga ke dia. Oke, pertanyaan saya tuh masih apa, waktu itu saya pernah nanya sama dia juga, misalnya nih, kebetulan ya saya kan punya saving mandiri sama BNI ya, kayak nah itu kan saya dulu rajin misalnya target 3 tahun, 5 tahun ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari penjelasan Mbak Dia lebih baik ke sini kan, seperti Mbak Dia jelasin lah, itu kan saya yang berjangka ya deposito ya, yang 3 tahun ada asuransi gitu lah ya. Saya ngambil yang 1 juta, 2 bank gitu kan, Mandiri, BNI semua. Misalnya ini anggaplah saya kenabung dulu nih, belum yang trading ya, nabung. Misalnya saya misalnya 1 juta tuh dari per bulannya ya. Saya mulai nangkap juga, misal nih pas saya mulai nabung ini harga Bitcoin-nya 350 misalkan. Ya. Berarti itu BTC-nya yang persen 0, sekian gitu kan. Ya. Nah, tahu-tahu misalnya anggaplah setelah 6 bulan aku rajin nabung tuh 1 juta kan. Tahu-tahu misalnya pas yang ke 6 bulan itu kan kalau saya lihat enggak tahu apa ya, turun naik gitu-gitulah ya, belum paham yang itu. Misalnya turun tuh ke 150 misalnya. Jadi status uang saya itu gimana? Berarti kalau 6 bulan kan 6 juta. 6 juta ya berarti kan? Ya, itu kan sama aja kayak Mbak Diana membeli dolar ya. Misalkan Mbak Diana bikin tabungan dolar. Ya. Mbak Diana menabung dolar kan, misalkan hari ini harga kursnya $1 itu sama dengan 15.000 misalkan kayak gitu. Terus Mbak Diana nabung-nabung tetap harga 15.000, tiba-tiba harga dolarnya malah turun jadi 13.000 gitu. Jadi kan nilai dolar Mbak Diana ya turun juga ya. Tapi Mbak Diana kan tetap, misalkan Mbak Diana selama 6 bulan tuh mengakumulasi sebanyak $600. Tetap kan uang yang Mbak Diana dapatkan ya $600 ya, tapi memang kalau dikonversikan ke rupiah dia akan turun. Cuman seperti forex pun, seperti uang exchange, harga Bitcoin itu juga dia dia naik turun, tapi pada saat dia turun ya dibiarkan saja gitu, karena nanti dia akan naik lagi. Sama seperti yang waktu pas tahun 2018 Bitcoin awalnya kan dari harga berapa itu $600, dia naik banget sampai jadi 19.000. Terus dia turun jadi $3.000. Nah, tapi ini makanya kita bilang menabungnya adalah untuk jangka panjang. Karena dalam waktu dari $3.000 itu kembali lagi ke 19.000. Yang 19.000-nya itu pun juga beberapa detik aja ya dia naiknya, dia tiba-tiba naik jadi 19.000, dia cuma beberapa detik aja. Itu makan waktu sekitar 3 tahun lah, 2 tahun, 3 tahun setelah 2018 ya, barusan kemarin itu kan dia naik jadi akhirnya 20.000. Nah,
Makanya kalau bisa intinya adalah jangan menjual Bitcoin di saat dia itu turun karena berarti Anda rugi. Intinya kan harus balik lagi kayak jualan emas ya, beli di saat murah, jual di saat tinggi gitu aja sih. Tinggi, iya. Nah, kembali ke tips menabung juga ngomongin soal tadi Mbak Diana nanya gimana caranya kalau untuk menabung yang aman gitu kan ya, karena seperti yang saya bilang harga Bitcoin dia volatile, dia naik turun, iya memang. Makanya kalau bisa alokasikanlah budget yang menurut Anda mampunya, mestinya mampu dalam artian kalau hilang itu nggak apa-apa, gitu kan. Kalau misalnya, aku mampunya, misalnya aku ngerasa kalau hilang 1 juta nggak apa-apa, ya udah investasi aja 1 juta gitu. Kalau misal jangan gambling. Kalau misalkan, aku punya duit nih, tabunganku 50 juta gitu kan. Terus semua 50 jutanya aku masukin ke Bitcoin, jangan gitu kan. Karena kita juga masih menggunakan yang namanya mata uang rupiah kita. Kita masih menggunakan mata uang rupiah kita untuk untuk bertransaksi. Jadi ya kalau ada yang namanya strategi menabung itu biasanya, atau strategi budgeting kan biasanya 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari, terus 10% itu untuk dana darurat, 10% yang lainnya untuk edukasi, 10% yang lainnya buat seneng-seneng, 10% yang lainnya itu mungkin buat charity, ya kan, dan 10% yang lagi misalkan buat ditabung untuk hura-hura. Nah, jadi pertama-tama kita harus menguasai itu dulu. Jadi berapa uang yang Anda punya dan berapa persen yang Anda mau masukkan ke dalam tabungan Bitcoin. Kalau memang Anda nyamannya, aku cuman nyaman 1% aja dari portofolio yang aku punya, dari uang yang aku punya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting punya aja dulu gitu. Nah, dan yang kedua adalah diversifikasi ya kan. Jadi jangan hanya fokus sama semuanya harus aku masukin ke Bitcoin. Jangan juga gitu. Maksudku dari tadi bentuk beberapa tabungan ya diversifikasi aja, tapi tetap juga punya ada Bitcoin yang disimpan untuk ya jangka panjang ya. Targetnya anggaplah 5-10 tahun. Karena kalau kita lihat dari dari pergerakannya dalam 12 tahun terakhir kali ini itu sangat tinggi ininya return-nya. Dan ini juga ngomongin apa yang tadi Paulus tanyakan tentang bagaimana kita bisa memastikan bahwa harga Bitcoin akan terus naik, gitu kan ya. Nah, jadi ada yang namanya halving. Halving ini, jadi di saat Bitcoin, di dalam program Bitcoin ada yang namanya halving. Halving itu kalau nanti juga teman-teman kalau ikutan di kelas selanjutnya kan nanti akan lebih bahas tentang teknis gimana sih Bitcoin itu proses programnya, kayak gimana orang Bitcoin itu bisa diciptakan dan sebagainya. Intinya Bitcoin itu kan dia diciptakan setelah ada reward untuk para miner setelah memverifikasi transaksi ya kan. Nah, setiap 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok itu mereka ada namanya halving. Nah, halving itu maksudnya reward dari miner itu dipotong jadi setengah. Jadi contohnya kayak halving pertama, setiap kali setelah transaksi si miner itu akan mendapatkan 25 Bitcoin, ya kan? Nah, terus di halving kedua reward-nya dipotong jadi setengah, jadi dari 25 jadi 12,5. Sekarang kita memasuki fase halving ketiga. Jadi dari reward-nya dari 12,5 jadi 6,25 Bitcoin gitu. Nah, nanti 2024 juga akan ada halving selanjutnya yang mana dari 6,25 itu akan dipotong jadi 3, sekian gitu kan ya, 3,175 ya. Nah, dan yang terjadi karena reward-nya itu semakin berkurang, jadi supply Bitcoin itu secara matematika dia akan lama, dia keluarnya tuh akan sedikit demi sedikit gitu.
memang di programnya itu kalau misalkan dihitung, Bitcoin terakhir akan di-mining di tahun 2140. Nah, jadi karena ada halving ini, dan karena Bitcoin-nya makin lama makin sedikit, dilihat dari tahun ke tahun, dari halving kedua ya, dan ini kita masuk halving ketiga, itu selalu prosesnya seperti ini. Jadi dia akan naik, sempat turun dan naik lagi, dan dia akan stabil. Dan di fase ini adalah fase akumulasi gitu kan ya. Nah, terus nanti ke tahun keempat siklusnya kembali lagi gitu kan ya. Jadi kita lihat dari first halving, harga Bitcoin yang dimulai dari sekitar $7, dia tiba-tiba naik jadi $300 gitu. Terus dia akhirnya menstabil di sekitar $300-an gitu kan. Lalu di second halving dimulai dari harganya sekitar $600, dia naik sampai 19.000 gitu. Waktu itu sempat sampai 19.000, tapi secara rata-rata dia di harga sekitar berapa ini, 6.000, 7.000 gitu kan ya. Dia akumulasi. Nah, kemarin third halving, jadi pada saat halving ketiga, itu Mei 2020, harga Bitcoin waktu itu sekitar $9.000 ya, $9.000. Jadi dari 9.000, dia sekarang naik jadi 30, hari ini tadi barusan 35, hampir 36.000 gitu, $36.000. Dan prediksinya, karena juga banyak institusi yang mulai memegang Bitcoin, jadi prediksinya sih bahkan kayak JP Morgan, Citibank, itu JP Morgan bilangnya nanti puncaknya halving itu Bitcoin harganya $140.000. Di JP Morgan bilangnya $300.000. Jadi ya jadi karena setiap ada halving dan juga demand-nya yang banyak mengakibatkan harga Bitcoin juga semakin tinggi gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Jadi siapa tahu ada punya pertanyaan, silahkan. Ya, Andes, monggo silahkan. Silahkan unmute. Iya, halo Mbak, bisa dengar ya? Iya. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih yang udah aku siapin. Yang pertama itu, jadi sampai saat ini tuh aku masih masih uncertain gitu loh. Ini nabung Bitcoin-nya di mana ya? Selama ini kan aku masih ngumpulin di exchange gitu ya. Mau mindahnya itu tuh kayak bingung gitu. Nah, aku ini kayak habis googling gitu. Kamu kemarin kan sempet ngasih tahu aku berapa gitu. Terus aku googling ini ada kayak Blue Wallet. Itu aku pengen pakai itu. Cuma tiap kali aku mau pakai service buat naruh Bitcoin online, itu tuh takutnya kalau tiba-tiba mereka shutdown gitu loh. Terus, aduh Bitcoinku gimana dong? Itu yang pertama ya. Jadi aku masih uncertain nih gitu. Mungkin ntar Mbak Dea juga bisa nyaranin karena aku masih pemula juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu kalau mau mindah dari exchange ke wallet, itu fee-nya berapa sih? Dan saat itu mindahnya itu saat jumlahnya Bitcoin udah berapa sih dalam nilai rupiah? Katakanlah nih misalnya aku saat itu di exchange ada 500.000. Nah, kalau misalnya aku pindah ke wallet, itu kepotong berapa sih? Jadinya tinggal berapa sih gitu. Walaupun kita tahu kalau misalnya Bitcoin tetap naik. Cuma kan kalau misalnya kita baru katakanlah nabung di exchange 500.000, terus pindah ke wallet tiap kali ada 500.000, terus potong terus kayak gitu kan juga. Ya kayak gitulah intinya, kita mindahnya ke wallet itu saat fee-nya itu berapa dan saat jumlahnya itu berapa rupiah gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini cuma masukan aja sih, boleh dong nanti ada sesi sharing pengalaman dan cara pakai Bitcoin USB atau Bitcoin offline. Karena aku juga tertarik nih, maksudnya kan kayak sekarang kita pakai wallet online dulu gitu. Ntar kan kalau misalnya udah ada, maksudnya kalau ya kan itu harganya juga
lumayan kan yang USD Bitcoin offline itu buat nyimpan Bitcoin itu gitu. Nanti mungkin bisa sharing dong kayak cara mindah dari exchange ke Bitcoin offline itu gimana gitu. Itu sih Mbak pertanyaanku. Jadi tadi ada berapa ya? 2 atau 3 ya? Iya. Oke. Sambil aku kumpulin ya, Fadel juga mau nanyain. Apa Fadel, silahkan. Oke, makasih Mbak Dea. Ya. Aku mau bertanya. Sebenarnya kurang lebih mirip sama Mas Andes sebelum tadi ya, tentang rate untuk memindahkan Bitcoin-nya gitu. Karena kalau aku sendiri beli Bitcoin-nya itu di Indodax gitu, dan ketika nyobain mau mindahin, wah mahal juga gitu. Malahan lebih mahal biaya mindahin Bitcoin-nya gitu daripada Bitcoin yang aku miliki saat ini gitu. Jadi kayak ya apakah ada momen-momen juga gitu untuk nunggu mindahin Bitcoin-nya. Terus yang kedua, sebenarnya ini sih, aku pernah iseng gitu kan banyak tuh cryptocurrency gitu di Indodax gitu. Dan beberapa tuh udah aku cobain kayak Doge, terus ada apa ya, pokoknya Z gitulah pokoknya awalnya gitu sama Ripple XRP. Dan dari 3 itu 2 lumayan bagus nih, Doge terus si Z itu. Cuman yang pas XRP kemarin tuh sempat nyampe hampir 8,5 gitu, dan habis dia ngehit puncaknya, sekarang itu stay di 3.000 gitu. Dan apa ya, apakah aku harus diamin aja itu duit gitu? Karena ya sebenarnya nggak, ya apa ya, dibandingkan profit dari 2 itu nggak sebanyak itu gitu. Cuman sayang aja gitu. Karena harganya itu jatuh, kayak waktu itu aku belinya 7.000 jatuh jadi 3.000 gitu. Apakah aku diemin atau gimana gitu? Dan yang ketiga, kan ini Bitcoin ini bakal naik terus nih. Ada nggak sih kemungkinan tiba-tiba dia bakal anjlok gitu dalam prediksi yang dia itu bakal naik terus gitu? Karena memang luar biasa naiknya gitu. Kemarin aku beli di 230-an, sekarang udah 430 juta gitu dalam rupiah kan. Itu wow sekali gitu. Gitu sih Mbak. Yang pertanyaanku gitu. Sip. Oke, gabung ya. Jadi tadi pertanyaan Andes pertama, mindahin Bitcoin ke wallet lain aman nggak sih gitu kok di luar dari cryptocurrency. Jadi kayak yang aku bilang tadi, Bitcoin itu kan sebenarnya hanya sebuah program ya. Jadi namanya programnya adalah Bitcoin Core. Nah, Bitcoin Core itu, jadi kalau misalkan kamu itu pakai wallet, sebenarnya wallet itu hanyalah aplikasi untuk mengakses Bitcoin di dalam Bitcoin Core-nya itu, gitu. Jadi Bitcoin-nya sih dia di Bitcoin-mu tuh pasti akan ada di dalam Bitcoin Core. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan nih, kan itu kan juga pihak ketiga ya, yang namanya aplikasi kan juga pihak ketiga. Kalau tiba-tiba aplikasinya down, aplikasinya hilang gitu, Bitcoin-ku hilang nggak? Nah, itu ada namanya namanya private keys. Private keys itu kayak sertifikat kepemilikan Bitcoin yang mana Anda bisa akses kalau Anda punya private key ini gitu kan ya. Jadi maksudnya kalau misalkan tiba-tiba aplikasinya hilang atau tiba-tiba ada yang men-shutdown aplikasi walletnya itu gitu, atau tiba-tiba HP-mu hilang atau komputermu hilang atau kamu lupa passwordnya, selama kamu punya private key atau sertifikatnya ini, Bitcoin-mu tuh akan selalu kembali ke kamu juga gitu. Jadi kamu bisa mendownload aplikasi lain, terus kamu masukkan private key-nya, dan nanti Bitcoin-nya masuk ke situ gitu. Jadi dia gampang sekali berpindah ya kalau asalkan kamu punya private key-nya. Nanti di kelas selanjutnya aku akan jelasin tata caranya gimana cara untuk mendapatkan private keys-nya. Karena itu sangat penting. Karena baik lagi Bitcoin ini dia tuh bentuknya terdesentralisasi. Jadi dia nggak ada yang namanya perusahaan Bitcoin, nggak ada yang namanya CEO Bitcoin tuh nggak ada gitu. Jadi karena desentralisasi makanya semua orang itu bisa memiliki Bitcoin. Itu
oke-nya, tapi yang nggak oke-nya adalah karena terdesentralisasi, nggak ada orang yang bisa kamu tuntut kalau misalkan Bitcoin-mu itu kamu lupa di mana. Misalkan kamu lupa private key-nya, ya itu berarti kesalahanmu. Kamu adalah bankmu sendiri gitu. Jadi kita diajarin untuk bertanggung jawab terhadap kepemilikan Bitcoin kita. Sama kayak kalau misalkan kamu punya emas, kamu mau simpen emasmu gimana gitu? Mau kamu taruh di bawah bantal, mau kamu taruh di dalam brankas, mau kamu pakai jadi perhiasan. Kan itu kan pilihan pribadi masing-masing. Ya sama kayak Bitcoin. Jadi kita sebagai pemilik harus mengerti bagaimana caranya menyimpan dengan baik, yang mana nanti akan dijelaskan di kelas berikutnya karena itu agak teknis ya, agak lebih jelimet. Nah, terus kapan dipindahkan gitu? Kapan pindahin? Nah, ini memang kalau saat ini kan yang namanya membeli Bitcoin itu adanya di crypto exchange ya. Crypto exchange itu ya sama seperti foreign exchange atau mungkin money changer. Jadi kamu datang ke sana, kamu menukarkan uang rupiahmu dengan Bitcoin atau kamu menukarkan rupiahmu dengan dolar gitu kan, sama aja. Nah, cuman karena ini platform trading, ya otomatis tempat platformnya mereka akan mencari uang dong ya gitu. Mereka punya fee masing-masing. Jadi yang menetapkan fee-nya ini adalah si crypto exchange-nya seperti Indodex atau Rekeningku atau toko kripto, itu mereka punya fee-nya masing-masing. Dari semua tempat yang aku bisa saranin sebenarnya adalah menyimpan Bitcoin itu di dalam Luno, aplikasi Luno. Karena di dalam aplikasi Luno mereka itu kalau misalkan kamu mau mengirim Bitcoin itu fee-nya masih mengikuti dynamic fee ya, maksudnya fee-nya itu dinamis, dia mengikuti fee-nya dari para miner. Jadi mungkin kalau di Indodex itu fee-nya dia fix 0,0005. Rata-rata sih semua tempat exchange kayak gitu 0,0005 Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin-nya harganya 500 juta ya lumayan juga, itu nanti 500 juta kali 0,0005 Bitcoin bisa jadi hampir 200 ribuan gitu kan ya fee-nya. Nah, kalau misalkan pakai Luno, dia fee-nya cuman sekitar ya karena dinamis ya, jadi bisa cuman 10.000 atau bahkan kurang dari itu gitu. Nah, jadi kalau tanyain kapan pindahinnya, kalau memang sudah terlanjur di dalam crypto exchange yang kayak di Indodex atau Rekeningku, ya pindahkan di saat kamu ngerasa uangnya udah cukup nih untuk nggak rugi-rugi banget buat bayar fee-nya gitu kan ya. Dan ya jadi itu juga menjawab pertanyaannya si Fadel tentang rate memindahkan Bitcoin. Jadi kalau kalian mau itu harus kalian periksa dulu biaya dari tempat-tempat pembelian Bitcoin, karena sebenarnya tempat pembelian Bitcoin ada banyak ya sekarang itu. Jadi dicek aja dulu fee-nya berapa kalau misalnya mau mindahkan ke wallet gitu. Kenapa sih harus dipindahin ke wallet? Karena balik lagi kan ini namanya kalau misalnya kamu pindahin ke wallet dan kamu bisa ngambil private key-nya, otomatis Bitcoin itu jadi milik kamu gitu kan. Jadi mau misalkan walletnya hilang atau aplikasinya berubah atau gimana, selama kamu punya private key-nya, ya Bitcoin-nya akan bisa kamu ambil lagi gitu. Maksudnya Bitcoin-nya tuh nggak akan orang bisa pakai gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau di crypto exchange itu terkadang mereka tidak memberikan private keys. Jadi memang mereka punya wallet, tapi kalian tidak bisa mengakses private keys-nya gitu. Jadi memang tujuannya hanya untuk trading di sana biasanya. Jadi kenapa harus pindahin ke wallet? Supaya lebih aman satu, terus juga kalau misalkan tiba-tiba nih crypto exchange-nya ditutup, jadi misalkan pemerintah Indonesia bilang, dengan peraturan baru semua mata uang kripto dilarang, misalkan seperti itu. Semua exchange harus bubar gitu kan. Kalau misalnya exchange-nya bubar, terus Bitcoin-mu itu mau kamu apain gitu kan. Jadi Bitcoin-nya harus kamu simpen gitu kan ya. Jadi itu caranya. Terus kalau soal XRP tadi, ya ini balik lagi, setiap yang namanya menginvestasi
harus tahu dulu gitu apa yang diinvestasikan, ya kan? Jangan termakan tanda plus bla 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 persen gitu. Jadi kadang kan XRP memang kelihatannya oke, kayak beberapa altcoin kan juga oke. Nah, harus juga kalau memang kamu berinvestasi ke sana juga harus baca-baca berita. Nah, permasalahannya XRP kemarin kan dia barusan dituntut sama SEC ya, SEC Security ininya Amerika, karena bermasalah gitu kan. Jadi akhirnya mereka dituntut dan mungkin mau di-delisting gitu. Bahkan Indodex pun juga mau mendelist XRP. Nah, jadi kalau pertanyaannya gimana, saya pribadi sih kurang tahu ya gimana. Tapi itu permasalahannya karena XRP itu dia juga tersentralisasi ya. Jadi dia ada manajemennya, ada perusahaan yang namanya Ripple. Jadi ya kalau memang pemerintah nggak suka ya mereka bisa mematikan yang namanya Ripple. Nah, bedanya dengan Bitcoin adalah nggak ada orang yang bisa dimatikan gitu kan. Jadi nggak ada perusahaannya. Jadi karena dia terdesentralisasi, bisa dibilang lebih aman lah dari ancaman dimatikan dan sebagainya. Terus, apakah ada kemungkinan Bitcoin rate akan anjlok gitu? Ya mungkin, tapi anjloknya kalau kita lihat dari dari price chart-nya ya. Jadi mungkin kalian bisa ngelihat juga price chart-nya Bitcoin. Setiap kali dia anjloknya dia itu pasti lebih tinggi daripada harga halving yang dulu gitu kan ya. Jadi halving yang pertama dari $12, terus dia tiba-tiba naik jadi 300 gitu. Terus habis itu dari $600 dia naik jadi 3.000 gitu kan ya. Jadi dia sempat naik juga jadi 19.000 tapi turun jadi 3.000, tapi kalau dibandingin 600 sama 3.000 kan juga udah untung gitu. Makanya balik lagi kayak ke saran aku, hanya investasi apa yang kamu rasa kamu nyaman gitu kan. Kalau misal kamu ngerasa dari keuangan aku, kalau aku kehilangan 100.000 nggak masalah, ya udah taruh aja 100.000. Atau misalnya aku ngerasa 10 juta kalau hilang juga aku nggak begitu nangis, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya apa yang kamu rasa kamu nyaman aja gitu. Jangan gambling gitu, karena kalau misalkan tanyain kira-kira mungkin anjlok atau enggak, kalau aku pribadi sih bilangnya enggak. Tapi kan aku bukan forecaster, bukan orang yang tahu masa depan ya gimana. Jadi kita melihat data aja gitu dan sering-sering baca berita gitu ya. Oke. Kalau tidak ada, Andes ya boleh mungkin terakhir Andes. Iya, cuma buat itu sih certainty aja gitu. Jadi apapun wallet yang aku pilih itu sebenarnya it's okay ya, karena di tiap wallet yang kita pilih itu sebenarnya kita bisa dapat private key gitu. Ntar aku googling sendiri deh caranya gimana, atau gimana sih Mbak? Enggak sih, itu harus kamu cari tahu gitu. Apakah wallet ini bisa nanam, kalau private key itu kalau nggak private key namanya seed phrase ya. Jadi private keys itu bentuknya dia tuh kayak kata-kata gitu. Kata-katanya misalkan gelas, meja, biru, baju, apa gitu pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, di mana kata-kata ini kan dia bentuknya kriptografi. Dari kata-kata itu dia akan terbentuklah sebuah rangkaian 256 karakter yang merupakan private keys kamu gitu. Jadi cari aja yang namanya mungkin wallet with private keys atau wallet with seed phrase kayak gitu. Ya. Oke. Thank you Mbak. Sama-sama. Nah, terus buat teman-teman, maaf ya mau jualan juga. Jadi aku lagi buat yang namanya e-book. Jadi ini adalah e-book panduan untuk berinvestasi Bitcoin. Jadi kayak tadi teman-teman tanyain, terus gimana itu caranya beli Bitcoin? Gimana caranya cost averaging? Gimana caranya set up wallet? Gimana caranya bikin ngambil private keys-nya dan sebagainya?
itu nanti ada di ebook ini gitu. Jadi nanti ebook ini akan rilis sekitar tanggal 15 Januari ini. Jadi masih tinggal di finishing aja. Cuman kalau kalian mau pre-order bisa, itu mau dijual 100.000, tapi untuk teman-teman di sini bisa dapetin panduannya ini 40.000 aja gitu. Nanti bisa kontak saya langsung kalau mau e-booknya ya. Lalu kelas minggu depan kita akan membahas tentang berbagai cara memperoleh Bitcoin. Jadi sebenarnya tidak ngebeli Bitcoin atau mendapatkan Bitcoin nggak hanya lewat crypto exchange aja gitu. Ada banyak cara-cara lain dari tergantung dari kebutuhan dan juga maksudnya apa yang kalian pengen dapatkan dari Bitcoin itu sendiri ya kan. Nah, itu nanti akan kita bahas minggu depan sama jamnya jam 7 malam atau jam 8 WITA. Gitu. Dan ada juga event-event yang lain. Jadi Indo Satoshi sama coworking space namanya Kembali di Bali, kita bikin juga Zoom webinar tentang investasi Bitcoin di masa pandemi. Ini free, jadi kalau kalian mau ikutan bisa register di sana. Dan buat teman-teman di Bali, aku juga mau ngadain meet up yang akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 11 Januari di Ubud. Jadi jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kita sekalian makan siang, ngobrol-ngobrol. Jadi bisa lebih tatap muka, mungkin bisa juga sedikit workshop gitu. Kalau yang untuk meet up-nya ini tergantung siapa yang datang, mungkin juga ada foreigner, jadi mix ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita tutup sekian dulu. Dan jangan lupa follow Instagram, namanya Indo Satoshi, atau Facebook kita, atau Twitter. Nah, di sini kalian bisa dapetin kayak informasi-informasi tentang tentang Bitcoin itu sendiri ya. Jadi kayak apa itu wallet, apa itu private keys, dan mungkin berita-berita terbaru tentang Bitcoin gitu. Dan kalau ada pertanyaan silahkan WA atau kirim email. Dan kalau tidak ada pertanyaan sekarang ini saya tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye.